Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya akan mempresentasikan tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim pada mata kuliah AIKA. Pengertian tauhid. Secara bahasa, pengertian tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena arti kata tauhid adalah mengesahkan, dengan dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya, asmanya, dan af'alnya. Jadi ilmu tauhid mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal atau satu. Lawan dari sifat tauhid adalah syirik, yang merupakan sifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil cerita dari ulama Muhammad Tahir atau biasa disebut Imam Lapeo, yang berasal dari Mandar. Ia merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya, dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yang terbukti telah melahirkan sejumlah ulama. Beliau wafat pada tahun 1952 dan dimakamkan di sekitaran Masjid Nurut Taubah yang merupakan masjid dari Imam Lapeo. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, faktanya sebagian besar masyarakat melakukan kegiatan ziarah dengan tujuan tertentu, yaitu meminta pertolongan atau sebagai perantara untuk meminta keberkahan, yang di mana ini termasuk syirik. Apa yang dilakukan orang sufi dan para pengikutnya dari kalangan awam dengan ziarah kubur yang mereka sebut sebagai wali Allah yang soleh, dan keyakinan mendapatkan manfaat dan keberkahan serta berdiam di sisi kuburan termasuk bid'ah yang mungkar. Para ulama lajnah berkata, meminta pertolongan dengan kuburan wali atau nazar dengannya, atau menjadikan mereka wasitoh atau perantara di sisi Allah dengan meminta hal itu dari mereka, maka itu termasuk syirik akbar atau besar, mengeluarkan dari agama Islam, dan mengharuskan kekal di neraka bagi orang yang mati atas keyakinan syirik tersebut. Nauzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat syirik. Orang-orang musyrik dahulu, apabila mereka tertimpa malapetaka yang sangat dahsyat, maka mereka biasanya langsung memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi apabila malapetaka itu sudah berlalu, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 65, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang musyrik pada zaman kita sekarang, mereka senantiasa berbuat syirik, baik dalam kondisi lapang maupun tertimpa musibah. Bahkan yang lebih parah lagi, dalam kondisi tertimpa musibah, kesyirikan mereka justru bertambah menjadi-jadi. Dengan demikian, jelaslah bahwa kekafiran orang-orang musyrik sekarang itu lebih besar dan lebih parah daripada kekafiran orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Maka dari itu, makna kalimat la ilaha illallah yaitu penolakan pada segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah semata. Konsekuensi tauhid dalam kehidupan yaitu, yang pertama harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Yang kedua, mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang ketiga, mendeklarasikan ketauhidan yang memang dituntunkan Al-Quran itu sendiri.